Kalau kita ngomongin Prabu Siliwangi, pasti yang kebayang itu sosok raja gagah, bijaksana, tapi penuh misteri. Tapi, ada satu cerita yang jarang banget dibahas. Bukan tentang harimau putih, bukan soal kerajaannya, tapi tentang harta karun besar yang katanya masih terkubur sampai sekarang. Dan yang anehnya, siapapun yang mencari selalu dapat tanda-tanda aneh, bahkan ada yang hilang. Dulu, di masa kejayaan kerajaan Pajajaran, Prabu Siliwangi disebut memiliki simpanan harta yang bukan cuma emas dan perak, tapi juga benda-benda pusaka, batu permata, keris, hingga naskah kuno yang dipercaya berisi ilmu rahasia. Harta ini adalah hasil dari upeti kerajaan bawahan, hadiah dari pedagang asing, pusaka turun-temurun keluarga Siliwangi, dan benda-benda mistis penjaga kerajaan. Tapi saat Pajajaran mulai melemah, Prabu Siliwangi tahu bahwa harta itu tidak boleh jatuh ke tangan musuh. Menurut catatan kuno, beliau pernah berkata, harta ini bukan untuk manusia serakah. Yang memburunya akan hilang sebelum menemukannya. Ketika Pajajaran diserang dan banyak wilayah jatuh, para pengikut setia Siliwangi diperintahkan untuk mengamankan harta kerajaan. Disinilah cerita mulai kabur. Beberapa sumber menyebut harta itu dikubur di bawah Gunung Sunda, disembunyikan di hutan Sancang, ditenggelamkan di dasar Sungai Citarum Lama, atau dikunci di balik alam gaib. Tidak ada yang tahu mana yang benar. Menurut Sunda kuno, seluruh prajurit yang membawa harta itu dikabarkan menghilang tanpa jejak. Warga desa Pasir Angin pernah bercerita tentang sebuah goa di lereng gunung yang malam-malam tertentu memantulkan cahaya kuning keemasan dari dalam. Beberapa penjelajah pernah mencoba masuk, tapi setiap kali mereka melangkah lebih jauh, goanya berubah bentuk, bercabang, dan seperti mempermainkan arah. Satu orang bahkan mengaku melihat bayangan harimau putih, suara langkah prajurit, dan batu besar yang bergerak sendiri. Ketika ia lari keluar dalam ketakutan, goanya hilang begitu saja. Di daerah Kuningan, seorang warga pernah menemukan batu pipih bertuliskan aksara Sunda kuno. Setelah diterjemahkan, isinya adalah semacam peta samar. Harta itu dijaga alam, yang tamak akan dibutakan, yang suci hatinya akan dipilih. Beberapa kelompok pemburu harta langsung berangkat mencari tempat yang digambarkan batu itu. Tapi yang anehnya, setiap tim yang berangkat selalu alami kejadian janggal. GPS yang sangat mudah error, jalan yang berubah dan berkabut, peralatan mati mendadak, dan suara gamelan terdengar dari kejauhan. Sampai akhirnya mereka menyerah. Ini kisah nyata dari tahun 90-an. Ada seorang penyelam profesional yang mendapat informasi tentang peti logam raksasa di dasar Sungai Citarum Lama. Ia menyelam tanpa rasa takut, tapi setelah 10 menit di bawah air, ia mendadak panik, naik dengan napas tersengal-sengal, dan bilang, "Saya melihat prajurit berdiri di dasar sungai, tapi kakinya tidak menyentuh tanah." Setelah kejadian itu, si penyelam berhenti total dari pekerjaannya. Beberapa sesepuh Sunda percaya bahwa harta Siliwangi bukan sekadar simpanan dunia, tapi juga energi spiritual. Konon, harta itu dijaga oleh macan putih, prajurit gaib Pajajaran, dan alam penunggu yang hanya terbuka untuk orang tertentu. Bahkan ada yang bilang, harta itu tidak bisa ditemukan dengan peta, tapi dipilih oleh kekuatan gaib yang datang dengan niat buruk akan dibuat tersesat atau disembunyikan selamanya. Salah satu rumor terbesar adalah bahwa sebagian harta Siliwangi ditanam jauh di struktur bawah Gunung Padang, situs megalitikum terbesar di Asia Tenggara. Beberapa peneliti mendeteksi anomali rongga besar di bawah bukit itu. Ada logam, ruang kosong, dan struktur seperti lorong kuno. Tapi hingga kini, akses ke bagian terdalam selalu tertutup oleh alasan teknis dan misterius. Semua alat bor rusak, cuaca mendadak berubah, perizinan berubah, dan muncul suara seperti gemuruh dari bawah tanah. Beberapa penduduk percaya itu adalah cara penjaga menolak penggalian.
sejarawan dan ahli spiritual memiliki dua teori besar. Harta emas, pusaka, dan naskah kuno masih terkubur di dua lokasi besar, perbukitan Kuningan atau bawah Gunung Padang, dijaga oleh energi gaib. Harta itu sebenarnya bukan emas, melainkan ilmu pusaka energi dan kekuatan spiritual. Hanya bisa diwariskan secara tidak terlihat. Entah harta itu benar terkubur atau sengaja disembunyikan di balik dunia yang tidak bisa kita lihat. Yang jelas, sampai hari ini tidak ada satupun orang di dunia yang berhasil menemukannya. Dan mungkin memang begitu takdirnya, karena harta Prabu Siliwangi bukan untuk manusia biasa, tapi untuk mereka yang dipilih dan siap menanggung konsekuensi.